Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Prayoga Fajar Setiawan dari kelas HKIA mata kuliah Khawaid Fikih. Di sini saya akan menyampaikan tentang kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha merupakan salah satu dari kelima kaidah pokok usul fikih. Al-umuru bimaqasidiha memiliki makna yaitu segala sesuatu tergantung dari maksudnya. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari maksud dan tujuannya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu untuk apa, seperti itu. Jadi maksud dari kaidah ini itu seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu itu niatnya untuk apa? Kita niatkan untuk apa? Kita niatkan untuk berbuat baik atau kita niatkan untuk berbuat yang tidak baik, seperti itu. Niat sendiri secara bahasa berarti tujuan, keinginan atau maksud. An-niyatu yakni al-qasdu. Sebagian ulama juga menambahkan an-niyatu hiya al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Niat adalah maksud di dalam melakukan sesuatu yang terhubung dengan perbuatannya. Kemudian secara syar'i, niat adalah keinginan hati menuju apa yang ia pandang sesuai dengan tujuannya, yaitu mendatangkan manfaat serta menjauhkan dari madarat, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan hukum-hukumnya. Jadi niat itu adalah imbi'asul qalbi nahwa fi'li, keinginan hati di dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan, kemudian di dalam hati terbesit tujuan dari maksud dari perbuatan kita, nah itu adalah niat, seperti itu. Kemudian di mana sih tempatnya niat? Niat itu berada di dalam hati, karena pada hakikatnya niat adalah orientasi atau tujuan yang terbesit dalam hati ketika kita hendak melakukan sesuatu. Oleh karena itu niat merupakan pekerjaan dari hati. Nah, meskipun banyak ulama yang berbeda pendapat akan hal ini, apakah niat harus dilafalkan atau hanya cukup diucapkan di dalam hati saja. Kemudian selanjutnya, kapan sih kita harus melakukan niat? Niat dilakukan ketika awal permulaan melakukan sesuatu. Seperti ketika kita hendak makan, kemudian kita niatkan makan tersebut sebagai penambah tenaga kita agar kita semangat dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu akan mendatangkan pahala bagi kita. Yang dimana hanya makan itu merupakan suatu perbuatan yang biasa. Kemudian kita niatkan agar kuat dalam beribadah. Nah, itu kita akan mendapatkan pahala. Namun ketika kita meniatkannya setelah melakukan perbuatan tersebut, misal setelah kita makan habis, kemudian kita baru niat, nah itu kita tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan perbuatannya telah berlalu, seperti itu. Kemudian kenapa sih kita harus niat? Kita dalam hal ini kita diharuskan niat, terdapat dua penyebab, yaitu yang pertama niat sebagai penjelas. Yang dimaksud niat sebagai penjelas itu niat sebagai penjelas perbuatan, maksud dari perbuatan kita. Seperti ketika kita melakukan amal ibadah, nah itu kita niatkan hanya kepada Allah, nah itu disebut ikhlas. Semisal kita sholat karena Allah, kita ngaji, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, kita sedekah, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu disebut dengan ikhlas. Kemudian sebaliknya, ketika kita melakukan suatu amalan ibadah, kita tidak mengharapkan ridho selain kepada Allah, nah itu disebut dengan syirik. Misal ketika kita sholat, kita mengaji, kita ingin dipuji orang, kita sholat, kita ingin dipandang baik oleh orang, ketika kita belajar, kita ingin dianggap berilmu oleh orang, nah seperti itu termasuk bisa disebut syirik atau minimal riya. Nah, dari kedua hal tersebut bisa dilihat begitu pentingnya niat.
Padahal perbuatannya sama, sama-sama melakukan amal ibadah, namun niatnya itu berbeda. Nah, yang satu niat karena Allah, yang satu niat karena orang lain. Seperti itu. Jadi dilihat dari niatnya. Kemudian yang kedua, niat sebagai pembeda. Nah, yang pertama itu niat sebagai pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi seperti ketika ada seorang yang kebiasaannya itu nongkrong di masjid atau berdiam diri di masjid, nah dia tidak meniatkan apa-apa, nah dia juga tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan itu hanya sebuah kebiasaan. Namun ketika dia meniatkannya sebagai iktikaf, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebiasaan tersebut, seperti itu. Jadi yang awalnya tidak diniatkan iktikaf, kebiasaannya tidak mendapatkan apa-apa, kemudian ketika kebiasaan tersebut diniatkan iktikaf, maka dia akan mendapatkan pahala dari situ. Jadi pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Kemudian yang kedua, pembeda antara ibadah dengan ibadah. Yang dimaksud di sini yaitu contohnya ketika kita melaksanakan sholat duhur dan asar itu kan waktunya sama-sama siang. Nah, kemudian kita sholat duhur, kemudian niatnya kita sholat asar, yaitu tidak bisa dikarenakan kedua sholat tersebut memiliki niat yang berbeda, duhur dan asar. Jadi pembeda ibadah dengan ibadah yang lain, duhur dengan asar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembeda sifat ibadah. Ibadah tersebut termasuk ibadah wajib atau sunnah. Jadi contohnya ketika kita berpuasa Senin Kamis ya, itu kan ibadah sunnah. Nah, namun ketika kita berpuasa memenuhi nazar itu kan wajib ya. Jadi di sini niat itu sebagai pembeda antara yang wajib dan sunnah. Kan sama-sama puasa. Kemudian di hari yang sama. Nah, dibedakan niatnya. Yang satu niat puasa Senin Kamis sunnah, kemudian yang satu lagi niat puasa untuk menunaikan nazar, nah itu wajib. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Ya, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali atas izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka akan kami berikan pula pahala kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwa niat itu sangat penting. Barang siapa beribadah karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, maka dia akan mendapatkan keuntungan tersebut. Dan barang siapa ingin beribadah, ingin mendapatkan amal kebaikan di akhirat, maka dia juga akan mendapatkan amal kebaikan tersebut. Seperti itu. Sebegitu pentingnya niat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melakukan satu perbuatan, maka perbuatan tersebut yang dilihat adalah niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian dalam hadis tersebut juga terdapat terusan, yaitu barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk wanita yang ingin dia nikahi tersebut. Seperti itu. Jadi meskipun dalam hadis tersebut meskipun sama-sama berhijrah, namun tujuannya berbeda. Yang satu berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya.
Kemudian yang satu berhijrah karena wanita yang ingin dinikahi. Dia hanya mendapatkan wanitanya, namun tidak dengan Allah dan Rasulnya, seperti itu. Kemudian dalam kitab Mabadi Awaliyah juga dijelaskan pentingnya niat, yaitu ketika ada seorang lelaki yang hendak pergi, kemudian beratnya menyewa pelacur. Nah, itu ketika dia sudah masuk ke dalam ruangannya itu gelap, kemudian mereka bersetubuh. Nah, kemudian setelah selesai ternyata diketahui wanita yang dia sewa tersebut adalah istrinya sendiri. Nah, itu juga termasuk haram, tidak boleh meskipun itu istrinya, karena pada dasarnya dia berangkat ke tempat tersebut memiliki niat ingin berzina. Nah, sedangkan kemudian yang dia sewa tersebut adalah istrinya sendiri. Meskipun seperti itu tetap haram hukumnya, dikarenakan niatnya dari awal itu adalah berzina. Kemudian sebaliknya, ketika ada seorang lelaki yang masuk ke kamar, kemudian kalau dalam kamar tersebut gelap, nah kemudian dia menyetubuhi seorang yang dia kira istrinya. Namun ketika selesai kemudian lampu dinyalakan, ternyata dia bukan istrinya. Nah, itu ya menurut sebagian ulama itu tidak apa-apa, karena niatnya dari awal itu adalah untuk menyetubuhi istrinya sendiri, seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya. Niat adalah imbiasul qalbi nahwa fi'li, maksud dari hati ketika hendak melakukan sesuatu. Dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan segala sesuatu, maka niatlah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah niat kita baik atau niat kita buruk? Apakah kita akan membawa perbuatan tersebut menuju jalan kebaikan atau malah sebaliknya menuju jalan keburukan? Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini hendaklah kita meluruskan niat menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku padamu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Oleh sebab itu, marilah kita juga menyempurnakan niat kita untuk beribadah kepadanya, agar kelak kita bisa kembali kepadanya dalam keadaan beriman dan mendapatkan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.